Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat bagi kita semua. Yang kami hormati, pertama pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Bapak Setio Budianto, Menteri Kehutanan Bapak Raja Juli Antoni, staf ahli Kementerian Keuangan Bapak Agus Rofiuddin, Bapak Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bapak Tri Winarno, Bapak Irjen Kementerian Perhubungan Pak Arief Toha, staf ahli Kementerian Perindustrian Bapak Adi Rohmanti, PLT Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dari Kementerian Perdagangan Bapak Tommy Andana, Sekretaris Menteri dari BKPM Bapak Heldi Satria, dan teman-teman jurnalis yang kami banggakan. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, hari ini KPK menggelar diskusi terkait dengan kajian tata kelola pertambangan. Beberapa poin menjadi hasil dan rekomendasi yang kemudian disampaikan kepada para pemangku kepentingan, sehingga dalam kegiatan hari ini KPK berkolaborasi dengan kementerian lembaga terkait. Oleh karena itu, seperti apa poin-poin kajian dan bagaimana rencana tindak lanjut dari para pemangku kepentingan? Pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan pemaparan dari para narasumber. Yang pertama, kami berikan kesempatan kepada Pak Ketua, Bapak Setio Budianto, untuk menyampaikan poin-poin kajian dimaksud. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Menteri Kehutanan, Pak Raja Juli, kemudian yang mewakili dari kementerian lainnya, rekan-rekan wartawan semua. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Budi, hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi, terutama dari Kedeputian Pencegahan dan Monitoring, ya, melakukan rapat koordinasi tentang masalah rekomendasi terhadap kajian strategis di sektor pertambangan. Nah, tentu banyak hal yang sudah disampaikan, tapi sebagai informasi bahwa kajian yang dilakukan oleh KPK terhadap pertambangan ini sudah dilakukan sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Nah, tentu banyak hal yang sudah dikaji, ya, antara lain masalah perizinan, kemudian pengelolaan, ya, antara lain seperti informasi dan basis data, kemudian tumpang tindih perizinan, kemudian kegiatan penambangan yang tanpa izin, ya, tanpa IUP, gitu. Kemudian juga masalah ketidaksinkronan dan disparitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk juga rendahnya pemenuhan kewajiban yang harusnya dipenuhi baik secara keuangan maupun secara administrasi oleh pelaku usaha. Kemudian ada kaitan juga dengan masalah BBM, LPG, ya, dan terakhir adalah disparitas harga antara pasar ekspor dan domestik. Nah, dari kajian yang panjang yang sudah dilakukan, ya, dan sudah diinformasikan, tentu ini menjadi kajian atau temuan, kemudian ditindaklanjuti kajian, dan nantinya akan ada reaksi. Nah, reaksi inilah nanti ya, masalah pengurangan perizinan dari yang sebelumnya 4.877, kemudian turun sampai dengan beberapa tahun, dan sampai dengan sekarang sudah banyak terjadi penurunan yang cukup signifikan. Kemudian dari sistem, ya, dari MODI, kemudian ada MOMI, kemudian integrasi untuk geoportal, ya, dan sistem pembayaran secara PNBP, kemudian ada Simbara, Simponi, dan semuanya. Ini juga merupakan sebuah keberhasilan yang sudah dilakukan oleh KPK bersama dengan stakeholder yang lain. Masih ada beberapa tunggakan PNBP, namun demikian dari tahun kemarin
juga semakin bisa ditekan, ya, tunggakan-tunggakan tersebut dan semakin menyusut, gitu. Kemudian pelaksanaan penerimaan PNBP di sektor energi juga naik signifikan dari yang 9 triliun di tahun 2013 menjadi 2014 menjadi 14 triliun. Harapannya juga semakin tahun ini akan semakin meningkat. Itu beberapa keberhasilannya. Kemudian tentu mengikat juga terhadap kewajiban para pelaku usaha pertambangan. Nah, nanti mungkin teknisnya ini akan disampaikan, ada dari Kementerian Kehutanan, kemudian dari Dirjen Minerba, ya, dan kementerian yang terkait lainnya. Jadi sektor pertambangan ini bukan hanya mengikat kepada satu kementerian saja, tapi banyak melibatkan irisan-irisan dengan kementerian yang lain, ya, sehingga diharapkan dengan pertemuan, dengan kegiatan rapat koordinasi ini ada integritas, ada integrasi yang akan lebih bagus, gitu ya. Tidak ada lagi yang bersifat sektoral, semuanya nanti bisa dilakukan secara sinergi antara kementerian dan tentunya melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar. Nanti tentu silahkan bisa ditanyakan langsung atau mungkin dari Pak Menteri atau yang mewakili Pak Menteri. Tadi hadir dari Kementerian Keuangan, Wamen, Pak Anggito, kemudian dari Menteri SDM ada Wakil Menteri Pak Tanjung, gitu. Tapi karena ada kegiatan beliau mewakilkan kepada pejabat eselon satunya. Demikian saya kembalikan, Mas Budi, silakan. Terima kasih Pak Ketua. Keberhasilan perbaikan tata kelola pertambangan tentu butuh upaya kolektif, sehingga dalam kesempatan kali ini sudah hadir dari para pemangku kepentingan terkait, kemudian bagaimana rencana tindak lanjut atau reaksi dari hasil kajian tersebut, kami berikan kesempatan kepada Pak Menteri untuk menyampaikan. Terima kasih. Siang hari ini saya sangat bergembira, berbahagia karena dapat menghadiri undangan Bapak Ketua KPK beserta para wakil ketua yang juga tadi hadir di ruang rapat di atas. Saya diberikan amanah oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga hutan kita, menjaga kekayaan yang ada di hutan kita. Dan salah satu masalah yang harus kita selesaikan secara bersama-sama tentu dengan asistensi dari Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK adalah memadu padankan data tambang yang tidak memiliki PPKH, tambang di kawasan hutan yang tidak memiliki PPKH. Jadi sudah saya sampaikan, basis metodologi penghitungan dan basis datanya harus clear, harus jelas, sehingga nanti sekali lagi ketika kita ingin melakukan penegakan hukum, apakah itu dengan denda, NBP, atau dengan penegakan hukum, ya, basisnya menjadi jelas. Jadi sekali lagi dengan pertemuan ini memotivasi kami untuk bekerja lebih giat, lebih baik, melakukan apa yang kami sebut sebagai forest governance, tata kelola kehutanan kita yang berorientasi untuk pertama tentu menjaga kelestarian hutan, kedua pembangunan yang berkelanjutan, yang ketiga tentu memiliki orientasi pada kesejahteraan masyarakat. Sekali lagi terima kasih teman-teman KPK, Bapak Ketua, berharap nanti kami akan bekerja lebih intens lagi untuk tidak hanya, bahkan tidak hanya soal pertambangan ini, ya, tapi sektor perizinan lain yang ada di kehutanan kami nanti mohon asistensi dari KPK. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri. Berikutnya dari Kementerian ESDM, Bapak Dirjen Minerba, Pak Tri Winarno. Terima kasih atas waktunya, Pak Ketua, Pak Menteri, Bapak Ibu sekalian. Hari ini betul-betul luar biasa, KPK terus mengawal. Kami terus-terusan, terus-menerus, seperti disampaikan Pak Ketua tadi, bahwa kita sebetulnya berjalan penertiban perizinan, kita mulai dari 2009 sampai dengan 2018, di mana kita melakukan akselerasi perizinan dari awalnya 12.500-an, menjadi saat ini perizinan hanya 4.250. Artinya apa? Artinya penertiban yang kita lakukan berbarengan dengan Korsup KPK dan Deputi Pencegahan
betul-betul kita lakukan dan kita jalankan sampai akhirnya kita mengeluarkan suatu sistem informasi yaitu berupa Minerba One Data Indonesia dan Minerba One Map Indonesia. Ini betul-betul terima kasih KPK terus mengawal terhadap hal ini. Setelah itu kemudian kita maju ke depan, kita melakukan perbaikan tata kelola dengan menggunakan EPNBP. Dulu perusahaan tambang apabila akan melakukan penjualan hanya menjual saja melalui simponi langsung dengan mencantumkan berapa produksi dan lain sebagainya, tetapi kualitas dan lain sebagainya tidak. Jadi pada akhirnya kita menggunakan EPNBP mulai tahun 2019 efektif dan 5 tahun sebelum 2019 apabila di sangat untuk meningkatkan jumlah penerimaan yang seharusnya diterima oleh negara. Kemudian yang berikutnya kita lakukan juga melalui Simbara, ini dengan pengawalan juga dari Korsup KPK dan Deputi Pencegahan. Ini Simbara ini menyatukan semua integrasi, semua sistem di kementerian lembaga. Sehingga apabila terjadi sesuatu kejanggalan, bisa di-cut di kementerian lembaga yang terkait. Misalnya penjualan batubara yang awalnya membayar PNBP-nya untuk domestik, dijual ke ekspor, itu bisa ke trace di dalam Simbara itu sendiri. Beberapa rekomendasi lain dari perbaikan yang akan kita lakukan terhadap rekomendasi dari KPK akan kita lakukan diantaranya yaitu untuk pengajuan RKAB, karena RKAB sekarang sudah berubah dari 3 tahun menjadi 1 tahun, meskipun yang kemarin 2025, 2026, 2027 sudah kita setujui, tapi mulai tahun 2026 pengajuan RKAB pada Oktober 2025 sudah mempunyai syarat yaitu jaminan reklamasi. Jadi apabila perusahaan belum menempatkan jaminan reklamasi maka RKAB-nya tidak mendapatkan persetujuan. Mungkin itu, dan terhadap sanksi-sanksi lain tetap kita laksanakan diantaranya automatic blocking system dan lain sebagainya terhadap ketaatan pembayaran PNBP. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Atri. Perbaikan tata kelola pertambangan tentu juga berdampak positif terhadap penerimaan negara. Uyulan dikit nggak apa-apa tuh. Dikurang juga. Bisa. Masih bisa. Masih bisa, Pak. Asal jangan jatuh beliau nih. Siap. Tolong dibantu. Sampai jangan jatuh. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Kita ketahui bahwa perbaikan tata kelola pertambangan juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan penerimaan negara, baik pajak ataupun PNBP. Sehingga bagaimana renaksi ataupun rencana tindak lanjut dari hasil dan rekomendasi kajian ini akan disampaikan dari Kementerian Keuangan, Bapak Agus Rofiuddin selaku staf ahli PNBP. Terima kasih. Pak Ketua yang kami hormati, Pak Menteri, Bapak Ibu pimpinan dan teman-teman wartawan yang saya hormati. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebagaimana kita ketahui ya, sektor pertambangan nikel sangat penting bagi pengembangan industri, penerimaan negara dan pembangunan daerah. Dan fokus dalam pengembangan nikel adalah hilirisasi sehingga kita bisa menghasilkan nilai tambah dan bisa mengoptimalkan penerimaan negara. Kunci dari pengembangan sektor nikel adalah transparansi, akuntabilitas, dan sinergi antar pemangku kebijakan, baik pusat maupun daerah. Kementerian Keuangan berkomitmen memperkuat transparansi, akuntabilitas dalam tata kelola komoditas nikel sebagai bagian dari upaya optimalisasi penerimaan negara. Kami mendukung perluasan dan penguatan ekosistem Simbara yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen Minerba, sistem informasi mineral dan batubara terintegrasi. Ini lintas kementerian lembaga, dari mulai hulu sampai hilir. Dan tentunya untuk memastikan pengawasan yang menyeluruh dari hulu dan hilir sampai hilir, serta integrasi sistem lintas kementerian lembaga.
Ini tentunya mencakup percepatan penyusunan rancangan Perpres yang saat ini sudah di Sekretariat Negara ya untuk Perpres Simbara dan PMK sebagai regulasi turunan dari Simbara. Ini juga sudah kita siapkan. Kami juga mendukung penyusunan regulasi yang bertujuan untuk menyederhanakan dan menyelaraskan proses bisnis sektor minerba antar kementerian dan lembaga guna meningkatkan efisiensi dan kepastian hukum. Dalam rangka memperluas basis penerimaan negara, kami juga mendorong penerbitan regulasi yang mengatur pengenaan sanksi dan denda terhadap pemegang izin pengangkutan dan penjualan atau trader yang selama ini belum menjadi subjek PNBP, meskipun memiliki peranan penting dalam rantai distribusi minerba. Kami juga mendorong penguatan regulasi terkait pengawasan industri pengolahan dan pemurnian atau smelter, khususnya dalam aspek pelaporan bahan baku dan barang jadi untuk menjamin kepatuhan dan akurasi data produksi. Kementerian Keuangan juga siap sebagai agregator dan fasilitator dan berkomitmen untuk terus mengembangkan Simbara bersama-sama kementerian lembaga terkait agar semuanya terintegrasi dan bagian dari akuntabilitas. Terakhir kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi Simbara ini dikawal KPK dan seluruh kementerian lembaga terkait sudah sejak tahun 2021 dan sampai sekarang kita terus memperkuat ekosistem ini dan tentunya kami harap ke depan kita semuanya bersama-sama untuk monitor dan memastikan implementasi Simbara ini bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Tadi disampaikan pengelolaan tambang dari hulu ke hilir punya banyak potensi untuk penerimaan negara. Juga tentunya bisa menjadi daya ungkit dalam peningkatan perindustrian, perdagangan, dan juga peluang investasi. Oleh karena itu berikutnya kami berikan kesempatan dari Kementerian Perindustrian Bapak Adi Rohmanti terkait dengan redaksi dari hasil dan rekomendasi kajian ini. Baik, terima kasih. Izin Pak Pimpinan, Pak Jubir. Mohon maaf Pak, ini nama saya betulkan sedikit Pak. Bukan Adi Rohmanti Pak, Adi Romanto Pandiangan Pak. Saya jadi. Baik, Bapak, teman-teman media yang kami hormati, jadi pertemuan ini kami Kementerian Perindustrian memandangnya sangat apresiatif, sangat positif Pak. Karena terkait dengan kebersihan tata kelola ini tidak terlepas bahwa ekosistem ini segala peran subjek pelaku maupun peran itu harus berjalan dengan baik, sehingga kami di Kementerian Perindustrian dengan cepat mengakselerasi hal-hal kekurangan yang ada terjadi sesuai dengan hasil kajian yang dilakukan oleh teman KPK. Misalnya terkait dengan kepastian berusaha terhadap perizinan yang ada lag belum tercatat di teman-teman di BKPM, segera kami lakukan migrasi bersama-sama teman BKPM. Saya pikir mungkin terkait dengan persoalan sistem informasi itu bisa kita lakukan bersama, sehingga tadi dikemukakan sudah ada hampir 50% tercatat secara resmi di sistem OSS di Kementerian BKPM. Nah, kedua mengenai soal integrasi data, kami juga secara cepat juga telah membentuk sistem informasi pelaporan industri smelter terhadap pemilik-pemilik izin usaha industri yang stand alone, gitu ya, sehingga mengalir up to date ya Pak ke Dirjen Minerba dengan Simbaranya. Nanti terkait dengan keseluruhannya itu mungkin lagi diperbaiki ekosistem informasi tadi yang nanti diawaki oleh teman-teman Kemenq. Jadi pada dasarnya kami Kementerian Perindustrian menyambut hal baik agar mengenai kepastian berusaha di industri juga mengenai kecepatan pelaporan ini segera dapat terrealisasi. Saya rasa demikian Pak Jumir, terima kasih. Terima kasih Pak Adi Romanto, mohon maaf dan terima kasih untuk koreksinya. Selanjutnya kami ingin mendengarkan bagaimana aspek perdagangan yang tentu ini juga menjadi daya ungkit untuk peningkatan perdagangan di Indonesia, khususnya pada sektor pertambangan. Baik, terima kasih. Izin Pak Ketua, Bapak, Ibu semua. Intinya dari Kementerian Perdagangan menyambut baik hasil kajian yang dilakukan oleh KPK terkait dengan tata kelola pertambangan ya. Kami dari sisi hilir terkait dengan kegiatan ekspor, salah satu tugas dari Kementerian Perdagangan adalah
mengenai pengaturan mengenai pengendalian ekspor terhadap pertambangan ini. Dan kita selalu mengedepankan atas dasar kepentingan nasional, Kementerian Perdagangan melakukan pengendalian, perumusan kebijakan agar kegiatan ekspor terkait dengan bidang pertambangan ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang ditetapkan oleh Kementerian terkait ya, pengampu, mungkin dalam hal ini SDM dan Kementerian Keuangan, mungkin juga BKPM, dan kami selalu melakukan penyesuaian terhadap peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur terkait dengan kebijakan dan pengaturan ekspor. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Nah, terkait dengan integrasi data, kami juga ada sistem Inatrade yang sudah tergabung di Simbara, sehingga itu ya menjadi bagian dari data yang bisa diakses di dalam Simbara itu terkait dengan kegiatan ekspor pertambangan. Mungkin itu Pak Ketua, izin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tommy Andana selaku PLT Dirjen Perdagangan Luar Negeri. Bicara perdagangan luar negeri tentu ini juga menjadi pintu masuk untuk peningkatan investasi pada sektor pertambangan ini. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Heldi Satria, Sesmen BKPM untuk menyampaikan poin-poin dimaksud. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua KPK, Bapak Menteri dan Bapak-Bapak yang hadir sekalian. Teman-teman dari media, tadi kami membahas mengenai kajian tata kelola di sektor pertambangan, dalam hal ini adalah komoditas nikel. Banyak aspek yang dibahas di dalam kajian yang disusun oleh KPK, dan salah satunya ada hal yang sangat penting mengenai perizinan. Di mana perizinan ini adalah suatu aspek untuk legalitas kegiatan usaha, tetapi di sisi lain ini juga merupakan aspek untuk monitoring terhadap kepatuhan dari pelaku usaha kepada aturan-aturan yang berlaku, dan juga monitoring untuk mengoptimalkan pendapatan negara. Itu tadi yang dibahas dalam pertemuan dan juga dalam kajian. Nah, Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM adalah kementerian yang menangani perizinan melalui sistem yang disebut dengan Online Single Submission, yaitu OSS. Dalam OSS ini ada perizinan dari 22 kementerian lembaga yang dikelola di dalam OSS ini. Nah, dari hasil pertemuan tadi, ada beberapa rekomendasi. Yang pertama adalah bagaimana kita monitor semua kegiatan usaha ini memiliki perizinan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian kedua, kita juga tadi membahas bagaimana kita bisa memfasilitasi apabila ada kegiatan-kegiatan usaha yang mereka memang mengalami kesulitan dalam pengurusan perizinan. Nah, ini kita akan ya. Ketiga tadi percepatan dari perizinan usaha itu sendiri. Yang keempat tadi apabila memang nanti dalam pengawasannya ada kegiatan-kegiatan yang menyalahgunakan izin atau memang tidak memiliki izin dengan tujuan-tujuan pelanggaran, maka akan dilakukan pembinaan dan sekaligus pada ujungnya apabila memang diperlukan akan dilakukan penindakan. Salah satu contoh misalnya pencabutan dari izin usahanya apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran. Itu tadi antara lain hal-hal yang dibahas dan menjadi bagian dari tugas Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heldi Satria yang telah menjelaskan bagaimana pentingnya perizinan ya sebagai pondasi dalam tata kelola pertambangan kali ini. Teman-teman media sekalian, tentu seluruh sinergi dan kolaborasi belum lengkap tanpa adanya sebuah simpul yang menghubungkan begitu, yang menjadi koneksi antar pemangku kepentingan. Untuk itu hadir di sini dari Kementerian Perhubungan. Bapak Arif Toha,
Inspektur Jenderal dari Kementerian Perhubungan akan menyampaikan renaksi dalam tata kelola pertambangan. Baik, terima kasih Pak Budi. Yang kami hormati Bapak Ketua KPK, yang kami hormati Bapak Menteri, yang kami hormati para pejabat tinggi media dari kementerian terkait. Kementerian Perhubungan sangat mendukung adanya kajian tata kelola pertambangan ini. Kami bersama KPK terus dikawal untuk menertibkan terkait dengan terminal untuk kepentingan sendiri dan terminal khusus, di mana hasil tambang tersebut dilakukan pengapalan dan dikirimkan baik secara domestik maupun internasional. Kami sampaikan di sini jumlah tersus atau TUKS di Indonesia itu 2.547, itu yang keseluruhan, sementara yang tidak aktif ada 73 tersus maupun TUKS. Ini terus kita konsolidasikan datanya sehingga bisa mendukung perbaikan tata kelola pertambangan ini. Khusus untuk nikel ada 173 tersus TUKS yang juga telah kami integrasikan dengan sistem Simbara. Kami juga sudah memiliki aplikasi khusus untuk penerbitan surat berlayar, yaitu Inaportnet, yang terintegrasi dengan Simbara maupun Simponi, sehingga BNPB maupun ketaatan terhadap pengangkutan hasil tambang ini dapat kita kontrol apabila ada hal yang tidak sesuai dengan ketentuan. Teman-teman kami di UPT yang tersebar di seluruh Indonesia terus melakukan penertiban terhadap terminal khusus maupun terminal untuk kepentingan sendiri ini, sehingga tidak lagi kebocoran PNBP dan meningkatkan ekspor maupun pasar domestik bagi hasil pertambangan di Indonesia. Kemudian yang saya kira